Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, berjumpa lagi di video ini. Kita akan eh, sama-sama sharing bahwa ada sebuah partai yang entah itu bagaimana ceritanya, yang kemudian barusan kongres dan lempar-lemparan kursi. Nah, ini ya, lempar-lemparan kursi, apakah ini betulan ya atau bukan, atau settingan atau bagaimana? Yang jelas peristiwa ini justru menciderai etika berpolitik. Ya, kenapa? Karena sejatinya partai politik harus bisa menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat. Ketika ada sesuatu yang hal ya di ranah demokrasi ini yang berbeda, setidaknya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Tapi kenapa harus ada lempar kursi? Ya, wow, ajaib, kursinya bisa terbang ke sana kemari. Ya, itu ya bagaimana ya? Itu kalau kita lihat dalam konteks tradisi politik ya, dalam politik sendiri persaingan itu wajar dan bahkan sangat sangat wajar sekali. Tapi bagaimana kemudian kalau ada perselisihan, persoalan bisa diselesaikan dengan baik. Ini kan negara demokrasi, artinya kita bisa bermusyawarah, membicarakan hal-hal yang baik itu dengan sebaik mungkin ya, dengan musyawarah, tidak dengan lempar-lemparan kursi. Sampai ada juga di berita online tuh mecahin kaca ya di pintu masuk gitu ya. Maka ini sangat bertolak belakang dengan konsep bagaimana demokrasi itu adalah menyelesaikan apapun itu secara bersama-sama. Artinya dengan musyawarah, apalagi kita punya demokrasi Pancasila yang itu kita jadikan panutan atau kita jadikan parameter bagaimana kita bersikap. Kalau kita misalnya dalam persaingan itu wajar kok, di dalam partai politik itu wajar, sangat wajar sekali. Dan ketika ada gesekan dan muncullah konflik. Nah, bagaimana konflik ini menjadi sesuatu yang kemudian kalau kita bisa lihat bahwa ke apa ya, ke manajemen bagaimana mengubah konflik itu menjadi sesuatu yang baik ya, itu ya. Jadi bukan kemudian main dengan emosi, lempar-lempar kursi, memaksakan kehendak. Nah, ini contoh yang tidak baik bagi demokrasi di negara kita. Nah, terus buat apa gitu partai politik sebagai salah satu ya yang mengajari masyarakat, warga negara untuk berpolitik, tetapi tidak bisa menjadikan dirinya sebagai contoh, tidak bisa menjadikan dirinya sebagai panutan dalam hal berpolitik. Kita lihat bagaimana kalau politikus-politikus itu, wah, kalau sudah berkomentar itu wah keren segala macam lah ya. Dan ada anggapan bahwa ya itu ternyata ketika mereka pun menghadapi masalah yang serupa, ternyata mereka juga tidak dewasa gitu loh. Jika tidak dewasa, lempar-lemparan kursi, aneh gitu loh ya. Dengan kongres partai yang besar, partai yang termasuk senior ya dalam ranah reformasi, itu kemudian menunjukkan kemunduran yang sangat 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 banyak ya. Kalau kemudian partai lain juga ada kok yang berkompetisi, dan itu sangat wajar sekali. Tetapi kalau sampai lempar-lemparan kursi kayaknya tidak masuk di nalar logis saya ya, tidak masuk. Tapi itu sudah terjadi dan kedua kubu sudah berpelukan dan sudah muncul ketua umum yang baru. Ya, it's no problem, tidak masalah. Jadi berarti sudah bisa. Cuma yang sangat disayangkan, video-video itu bertebaran di media sosial, kemudian mungkin bisa dilihat oleh anak-anak muda, oleh generasi muda, yang mana ini akan memacu, oh ternyata boleh kok berpolitik kemudian dengan cara yang tidak beretika seperti ini. Jangan ya, kita tetap santun ya, kalau bahasa anak sekarang santuy ya, kita tetap santun. Perbedaan pendapat itu wajar. Bagaimana kita menggunakan ya mediasi, bagaimana kita menggunakan musyawarah itu sebagai formula yang baik untuk menyelesaikan konflik. Persaingan itu ada dan sangat wajar, apalagi kalau misalnya kongres partai ada yang pengen jadi ketua dan segala macam. Ya itu wajar sekali, tetapi tidaklah sampai lempar-lemparan kursi kayak gitu ya, lempar-lemparan kursi. Bahkan meme-nya ada bermacam-macam gitu ya. Ya lucu-lucu juga sih. Tapi ya itu yang sangat disayangkan sekali ya, mereka adalah notabene wakil rakyat ya, atau pengurus partai yang seharusnya bisa dijadikan teladan oleh masyarakat untuk bisa bijaksana, untuk bisa berkepala dingin dalam menghadapi konflik. Sehingga apa? Sehingga masyarakat akan terus membangun kepercayaannya kepada
partai politik. Tapi kalau sudah seperti ini akan membuat masyarakat ya semakin anti yang bagi yang tidak suka. Ya. Lo buat apa? Ya kalau apa namanya ya akhirnya juga kemudian sama saja dengan masyarakat, tidak bisa dijadikan contoh. Padahal itu adalah wakil rakyat, wakil ya, mereka yang mewakili ya. Nah itulah ya fenomena yang terjadi ya. Tapi seru juga lihat videonya itu. Loh, kok ada kursi terbang gitu ya, ada kursi terbang ya. Sehingga apapun yang terjadi, yang penting alhamdulillah sekarang sudah muncul ketua umum baru dari partai yang nasionalis tersebut, meskipun basicnya adalah kita tahu bahwa itu adalah banyak kalangan dari mengambil segmen yang modern dan urban, masyarakat urban perkotaan. Tapi ini menjadi contoh, menjadi renungan bagi kita semua. Akankah peristiwa ini terjadi lagi di partai-partai lain, atau kedewasaan kita memang belum matang, atau itu adalah refleks, atau menjadikan apa yang kita lihat ya itu parameter bahwa mungkin kehidupan berpolitik kita belum dewasa, belum bijaksana. Kita harus terus belajar bagaimana mengelola konflik, yang konflik ini dapat sewaktu-waktu muncul kapanpun dan dimanapun, sehingga kita punya adat, kita punya budaya bagaimana mengatasi, memberikan solusi bagi setiap konflik yang ada. Bukan hanya di ranah politik ya, di ranah-ranah yang lain yang mungkin rentan untuk bisa terjadinya konflik, maka kita harus belajar bagaimana mengelola konflik ini. Bagaimana menjadikan konflik itu adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, bukan sebagai pemecah belah, bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari. Ya, berkonflik boleh, tapi bagaimana kita dituntut untuk dewasa, untuk agar bisa konflik ini terselesaikan dengan win-win solution, dengan solusi yang bagus, dengan solusi yang tidak mencederai siapapun. Baik para pemirsa, kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.